Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Pangestu, NIM 224 10 10 30 10 dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum sistem basis data mengenai select dan order by. Seperti yang terlihat di layar, di sini telah diberikan perintah atau soal-soalan, namun kita tidak akan mengerjakan semuanya. Kita hanya mengerjakan soal-soal yang tidak dicetak tebal. Untuk lebih mempermudahnya, saya sudah menyalin semua soal ini ke PG Admin. Saya jadikan komen sehingga kita tidak perlu bolak-balik lagi dari PG Admin ke Microsoft Word. Baik, soal yang nomor 1 yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Dalam PostgreSQL, di sini untuk menampilkan semua data kita itu menggunakan select. Select itu artinya untuk menampilkan bintang itu bisa diganti dengan nama kolom yang ingin kita tampilkan. Karena di sini yang disuruh untuk menampilkan adalah semua, jadi kita di sini menggunakan bintang from dari tabel supplier. Kemudian soal yang kedua sama, yang membedakan hanya dari tabel customers. Jadi kalau kita run, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul dari semua data yang ada pada tabel supplier. Kalau kita mengeksekut yang dari customer, ini sebenarnya hasilnya juga sama. Cuman yang dimunculkan atau yang ditampilkan adalah semua yang ada pada tabel customers. Kita lihat seperti customers ID, company name, dan lain-lain. Kemudian soal yang berikutnya yaitu kita disuruh menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di bintang ini bisa diganti dengan nama kolom yang ingin kita tampilkan. Karena di sini perintahnya kita disuruh menampilkan kolom ID produk, nama produk, unit price, unit stock. Di sini saya nama-nama ini saya ambil dari kolom Norway. Kemudian from produk yaitu dari tabel produk. Jadi kalau kita run atau kita execute, maka yang muncul nanti adalah semua produk ID, produk name, unit price, dan juga unit stock dari tabel produk. Produk ID 1 yaitu namanya Chai, harganya 18, stoknya ada 39. Soal yang kedua sebenarnya sama, menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara dari tabel supplier. Jadi from nanti diikuti oleh nama tabel. Kemudian select diikuti oleh nama kolom yang ingin kita tampilkan. Nah, ini seperti yang sudah muncul, supplier ID, company name, country, dan juga akun. Kemudian soal berikutnya yaitu kita menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang. Namun dalam menampilkannya kita mengubahnya seperti outputnya di sini kita ubah produk ID ini kita ubah menjadi namanya ID produk, kemudian produk name kita ubah namanya menjadi nama produk. Jadi kita menginisialisasi atau kita buat alias agar nanti saat ditampilkan kita bisa mengetahui oh ini adalah nama produknya, kemudian ini harganya. Nah, di sini untuk membuat seperti itu kita menggunakan fungsi as, di mana as ini mengubah dari kolom produk ID kita ubah atau kita aliaskan namanya di ID produk, kemudian produk name kita aliaskan namanya menjadi apa, ini terserah. Namun agar lebih mudah dipahami, kita membuat namanya itu sesuai dengan yang akan ditampilkan, sehingga yang melihat itu paham dengan apa yang ditampilkan. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua, yang berikutnya ini sama sebenarnya, menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, kontak person, ini sama, menggunakan alias sesuai nama kolom asli, kemudian nama perusahaan, nah seperti itu.
Jadi kalau kita execute soal yang nomor 2, nah nanti akan berubah ID supplier ID, kemudian ID perusahaan ini, nama perusahaan ini, maksud saya company name ini saya ganti nama perusahaan, kemudian country saya ganti asal negara sehingga lebih mudah dimengerti. Kemudian soal yang berikutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Namun alamatnya nanti adalah gabungan dari address, city, country. Nah, untuk menggabungkannya kita menggunakan fungsi garis 2 ini, kemudian di dalamnya terdapat tanda petik, yang diantara tanda petik ini adalah pemisahnya. Jadi apabila kita ingin memisahkan dengan koma, maka kita mengisinya dengan koma. Apabila kita ingin memisahnya dengan spasi, maka kita ganti spasi. Namun karena di sini yang nomor 1 perintahnya koma, maka kita ganti dengan koma. Jadi kalau kita jalankan atau kita execute, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, supplier ID 1, kontak name-nya adalah ini. Kemudian alamatnya. Nah, di sini alamatnya kan gabungan dari address, kemudian city London, kemudian country di sini adalah asal negaranya Ukraina. Dan ini di antara city kemudian antara country juga di sini dipisahkan oleh koma. Kemudian soal yang di bawahnya di sini sama, menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap. Nama lengkapnya itu terdiri dari title, first name dan juga last name yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian yang alamat seperti yang ada di atasnya. Jadi di sini title first name ini kita ubah, kita ganti dengan spasi. Sehingga kalau kita execute, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini nama lengkapnya. Nama lengkapnya ini terdiri dari title, kemudian first name, last name-nya. Nah, ini semua dipisahkan oleh spasi. Sedangkan yang alamatnya hampir sama yang di atasnya itu dipisahkan oleh koma. Kemudian soal yang berikutnya itu kita memodifikasi. Soal yang ini kita hanya fokus kepada format tanggal. Kita mengubahnya soal yang pertama ini kita mengubah bulan, hari, dan juga tahun itu menjadi angka semua. Jadi dalam bentuk angka seperti 4, 5, bulan 8, tahun 2020. Namun soal yang kedua, kita menggunakan sama juga menggunakan angka semua, namun yang hari itu menggunakan nama, dan yang tahun yang diambil hanya 2 digit terakhir. Jadi dengan yang pertama, itu kita select first name dan juga last name, kita pisahkan dengan spasi. Saya buat inisialisasi nama lengkap, kemudian birth itu tanggal lahirnya. Dan di sini formatnya yaitu to charge now, artinya tanggal sekarang menggunakan tipenya itu date. DD ini adalah karena di soal yang pertama ini kita yang diinginkan adalah hanya menampilkan angkanya saja. Kemudian month ini sebenarnya bulan, tapi karena kita di sini bulan dan juga tahunnya juga ini menampilkan angkanya saja, jadi kita hanya menggunakan YYY. Sedangkan yang codingan yang kedua kita hanya mengubahnya pada tahun. Tahun di sini diambil 2 digit terakhir sehingga diambil YY, dan kemudian yang D-nya kita gunakan D agar yang muncul adalah hari. Jadi kalau kita run, yang pertama adalah semua. Yang pertama adalah semua adalah angka. Nah, kita muncul tanggal lahir dan juga sekarang itu adalah semuanya dalam bentuk angka. Sedangkan yang kedua kita lihat yang muncul yang kedua adalah, nah, yang bagian hari itu bukan dalam bentuk angka. Kemudian yang tahun 2 digit terakhir. Kemudian soal yang berikutnya yaitu kita menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia. Di sini yang membedakan yaitu kita mencari usia masuk perusahaan. Untuk mencari usia masuk perusahaan, kita mengambilnya dari dia tahun dia masuk perusahaan dikurangi dengan tanggal dia lahir. Kemudian kenapa di sini menggunakan ekstrak? Sebenarnya tidak masalah kita tidak menggunakan ekstrak. Namun di sini agar hasilnya atau outputnya lebih mudah atau lebih mudah diterima, itu saya menggunakan ekstrak sehingga yang ditampilkan hanya tahun. Kalau kita tidak menggunakan ekstrak,
maka nanti yang muncul akan seperti misal dia bekerja selama 43 tahun, 2 bulan, 9 hari, berapa jam, nah seperti itu. Nah, agar tidak kalian tidak bingung, maka saya mengekstraksinya dalam bentuk tahun saja. Nah, seperti ini. Jadi dia ID1 ini dia tanggal lahir tahun 48. Kemudian dia mulai bekerja tahun 92. Jadi dia usia masuk perusahaan adalah usia 43 tahun. Kemudian soal yang kedua di sini menampilkan ID, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, dan juga masa kerja saat ini. Masa kerja saat ini kan bisa kita cari dari tanggal sekarang dikurangi dari masuk dia bekerja, itu adalah lama dia bekerja. Sama, saya juga menggunakan ekstrak di sini agar yang muncul nanti adalah tahun semuanya. Jadi dapat kita lihat. Nah, di sini ID pegawai 1, tanggal mulai kerjanya atau tahunnya dan 2, tahun sekarang adalah 2021, jadi lama dia bekerja adalah 29 tahun. Kemudian soal yang berikutnya yaitu menampilkan nilai order, ID, quantity, serta hasil dari quantity, jumlah dikali harganya. Jadi sama sebenarnya dengan soal-soal sebelumnya, kita menggunakan select order ID, kita inisialisasikan nilai order, kemudian kenapa di sini quantity, kolom quantity kita gunakan tanda petik karena di kolom quantity ini menggunakan huruf kapital. Kalau kita tidak menggunakan tanda petik, outputnya nanti akan error. Jadi dalam PostgreSQL ini memang kita menggunakan koma, maksud saya menggunakan tanda petik agar tidak terjadi error. Kemudian quantity tadi dikali dengan unit price, kita ambil sebagai total harganya. Jadi nanti akan muncul, nah ini nilai order ID. Order ID-nya itu order ID ini quantity jumlahnya itu 12, harganya itu 14. Jadi total harganya perkalian dari jumlah dikalikan harga. 12 kali 14 sama dengan 168. Kemudian soal yang berikutnya kita menampilkan ID produk, harga per unit, kemudian jumlah yang dipesan sama semuanya. Kita select produk, ID itu adalah kita aliaskan produk ID, kemudian unit price itu harga per unit, kemudian unit yang diorder, jumlah yang dipesan, saya aliaskan itu. Kemudian nilai barang dipesan adalah unit order, unit jumlah yang dipesan dikali dengan harganya. Jadi sebenarnya ini sama seperti aritmatika pada umumnya, namun kita mengimplementasikannya dalam sistem basis data untuk mengetahui dari produk ID1 harganya 18, kemudian jumlah yang dipesan adalah 0. Jadi nilai barang itu adalah 0 karena 18 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian yang ID2 itu harganya 19, kemudian jumlah 40, jadi 19 kali 40 sama dengan 760. Kemudian soal berikutnya yaitu menampilkan semua produk, nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, di sini sama, select product name, ini saya aliaskan nama produk. Kemudian units order, saya aliaskan jumlah yang diorder dari tabel produk. Nah, di sini ada fungsi baru yaitu yang ditampilkan itu berdasarkan paling sedikit. Jadi order by yang paling sedikit diorder, berarti order by units order. Ini adalah default dari PostgreSQL, atau sama kalau kita meskipun menambahkan ascending. Kalau descending itu kebalikannya. Seperti soal yang nomor 2 ini, tampilkan last name, first name, nanti diurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Berarti itu kan kebalikannya dari yang besar. Jadi kita menggunakan order by last name dash ini untuk menampilkan yang paling besar. Kalau kita run yang codingan atasnya, nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul ini, nama produknya ini, jumlah yang diorder adalah 0. Ini kan diorder mulai dari yang terkecil. Nah, ini kalau kita geser-geser ke bawah nanti akan muncul ordernya yang terbesar. Nah, ini dari 0, kemudian 10, 20, 30, 40. Sedangkan yang kedua ini karena
kita disuruh mengurutkannya paling belakang berdasarkan nama, maka nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi last name dari nama yang terakhir S dengan P kan lebih besar S. Jadi kita tampilkan di atas ini, dan juga lama bekerjanya dia. Kemudian soal yang terakhir yaitu kita menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon. Kemudian kita disuruh mengurutkannya berdasarkan nama produk dan juga harga asli yang paling mahal. Jadi kita select produk name, nama produknya produk name itu kita inisialisasikan nama produk. Kemudian unit price ini kita inisialisasikan harga awal. Nah, unit price dikali 0,75 adalah harga setelah diskon. Kan diberikan harga awal, diberikan diskon 25%. Berarti kan harga setelah mendapatkan diskon, berarti kan itu kan 75%-nya. Jadi saya kali 0,75 itu menjadi harga diskon dari tabel produk. Kemudian saya mengurutkannya berdasarkan harga awal, harga aslinya ini dari yang terbesar, dari yang paling mahal. Kalau kita run, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi nama produknya ini, harga awalnya ini, kemudian setelah diskon ini. Nah ini diurutkan dari harga yang paling tinggi. Baik, cukup sekian presentasi tugas select dan order by yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.